Gubernur DKI Jakarta turun ke lokasi dan menegur Direktur MRT. Belangkon karya warga Kota Gede tembus pasar internasional. Wisata air ramai murah meriah. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Rustula dari inilah Berita Nasional Malam selengkapnya. Langsung saja kita ke berita pertama, pemirsa. Ramai di akhir tahun lalu, distrik Blok M Plaza 2 kini sepi ditinggal pedagang. Tarif sewa kios yang meroket dinilai jadi pemicu utama. Setelah viral di media sosial, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turun langsung ke lokasi dan menegur Direktur MRT Jakarta. Inilah kondisi Blok M Jakarta Selatan, sejumlah kios tampak tutup. Bahkan pedagang mengaku terpaksa gulung tikar akibat tarif sewa yang melonjak hingga berkali-kali lipat. Sewa kios yang awalnya hanya Rp300.000, kini naik hingga Rp1,5 juta, bahkan ada yang mengaku ditarik lebih mahal. Kondisi ini membuat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turun tangan. Setelah meninjau langsung, Pramono menegur Direktur MRT Jakarta dan meminta kerjasama dengan pihak koperasi dihentikan jika terbukti melanggar kesepakatan. Pemprov DKI menegaskan tarif sewa kios tidak boleh melebihi kesepakatan awal. Sementara itu, para pedagang yang sudah pamit dari Blok M diberikan opsi pindah ke fasilitas baru yang dikelola langsung MRT dengan gratis selama 2 bulan. Blok M memang sengaja secara khusus ingin melihat apa yang viral di Blok M ketika beberapa kios yang ditutup karena mereka ditagih iuran yang terlalu mahal. Namun Tuhiat Dirut MRT menyatakan kenaikan tagihan tersebut baru terjadi dalam 1 bulan terakhir. Sebelumnya, pedagang mengaku sempat dipaksa menandatangani surat perjanjian sewa dengan tarif baru, bahkan listrik kios dipadamkan jika menolak. Ini tiba-tiba karena dalam 1 bulan terakhir baru dikatakan yang sebelumnya itu sesuai dengan kesepakatan. Ini tiba-tiba. MRT sendiri sudah masuk dan kerjasama dengan koperasi. Sejak kita ditunjuk oleh pemerintah provinsi menatap kawasan ini 1 Januari. Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, 5 jenazah warga negara asing terdiri dari 2 WNA Rusia, 2 WNA Ukraina, dan 1 WNA asal Australia dikremasi secara agama Hindu bersama puluhan jenazah terlantar lainnya di krematorium Dharma Kirti Dalem Kerobokan, Kota Utara, Badung, Bali. Prosesi kremasi terhadap puluhan jenazah terlantar yang selama ini dititipkan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran RSUP Profesor Ngurah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan jenazah sehingga pelayanan terhadap masyarakat khususnya dalam hal perawatan dan penyimpanan jenazah tetap berjalan dengan baik. Sebelum jenazahnya dibakar di atas tungku kremasi di krematorium Dharma Kirti Dalem Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali, 5 jenazah warga negara asing terdiri dari 2 WNA Rusia, 2 WNA Ukraina, dan 1 WNA asal Australia terlebih dulu diupacarai secara Hindu dipimpin seorang pemangku atau pemuka agama Hindu. Selanjutnya prosesi digelar menggunakan sarana Banten atau upakara yang sederhana. Setelah seluruh prosesi selesai dilaksanakan, kini saatnya memasukkan jenazah ke dalam tungku kremasi. Jenazah WNA asal Rusia Olga Aleksivna Raikova yang ditempatkan dalam peti menjadi salah satu jenazah yang dikremasi pada tahap awal. Jenazah berada di dalam tungku pembakaran selama sekitar 1,5 jam hingga seluruh bagian tubuh dan tulang lebur menjadi abu. Waktu pelaksanaan kremasi pun tidak dilakukan secara sembarangan, tapi menyesuaikan dengan hari baik menurut perhitungan orang Bali. Selama ini puluhan jenazah tersebut dititipkan di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran RSUP Prof. Ngurah.
Jenazah terlama tersimpan sejak pandemi COVID-19 pada 2021, sedangkan yang terbaru disimpan sejak Juli 2025. Semua jenazah telah mendapatkan surat pembebasan untuk dikremasi, baik dari kepolisian, dinas sosial, maupun konsulat negara yang bersangkutan. Selama ini total biaya perawatan baik saat menjadi pasien, biaya perawatan, hingga penyimpanan jenazah selama dititipkan di RSUP Ngurah mencapai 3,58 miliar rupiah. Sementara semua biaya kremasi dibiayai oleh Pemprov Bali melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Akan kremasi terhadap 25 jenazah terlantar. Ada 25 jenazah, memang di antara 25 jenazah tersebut ada 5 warga negara asing yang kita kremasi. Proses kremasi terhadap ke-25 jenazah terlantar tersebut dilakukan secara estafet selama 2 hari. Dengan pelaksanaan upacara semacam ini, diharapkan juga almarhum dan almarhumah mendapat tempat yang terbaik di sisinya. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berjanji akan membantu keluarga almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob untuk mewujudkan mimpi mendirikan usaha. Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berjanji akan membantu keluarga almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob untuk mewujudkan mimpi mendirikan usaha. Dalam kesempatan itu, Gus Ipul tak hanya menyampaikan belasungkawa dan memberikan santunan, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan bagi keluarga almarhum. Ia menjelaskan Kementerian Sosial memiliki program pemberdayaan yang bisa diakses keluarga korban. Kami tadi sempat berdialog dengan orang tuanya tentang usaha-usaha yang ingin dirintis ketika mungkin orang tuanya ingin memiliki usaha mandiri. Nah, di Kementerian Sosial ada program pemberdayaan yang mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Tadi disampaikan beliau memang punya minat untuk ikut program pemberdayaan. Nah, ini nanti akan kita sinergikan, akan kita kolaborasikan, akan kita rintis ya dengan asesmen dan apa yang memungkinkan untuk nanti bisa kita jadikan program bersama dengan orang tua almarhum. Gus Ipul menambahkan Kementerian Sosial akan melakukan asesmen untuk merancang program yang sesuai dengan kebutuhan keluarga almarhum. Selain itu, Gus Ipul menegaskan bahwa santunan uang dan sembako yang diberikan merupakan bagian dari kepedulian pemerintah. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara merilis pembayaran uang pengganti perkara tindak pidana korupsi terpidana pengusaha asal Medan Adeline Lis. Total uang pengganti perkara atau kerugian negara yang disita oleh jaksa sebesar Rp105.949.419.810 dan $2.938.556 Amerika. Uang sebesar Rp105.949.419.810 dan $2.938.556 Amerika ini disita dari perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana kehutanan dengan terpidana Adeline Lis. Berdasarkan daftar lampiran keputusan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia, terpidana Adeline Lis diketahui telah menjalani pidana pokok dan tengah menjalani pidana subsidiar dari uang pengganti tersebut selama 149 hari, yakni sejak 7 April 2025 sampai dengan 17 September 2025 mendatang. Namun di tanggal 2 September 2025 kemarin, terpidana Adeline Lis telah melunasi atau membayar uang pengganti tersebut ke Jaksa Eksekutor Kejari Medan melalui Bank BRI dan segera akan disetorkan ke kas negara. Yang bersangkutan oleh karena itu dengan pidana penjara 10 tahun dan membayar denda Rp1 miliar subsidi 6 bulan hukuman. Yang ketiga, menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp119.802.393.040.
Dengan dikembalikannya kerugian negara, penegakan hukum terhadap terpidana Adeline Lis yang saat ini menjalani pidana subsidiar sudah dilakukan secara tuntas. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Komisi Kode Etik Profesi Polri Mabes Polri hari ini menggelar sidang etik terhadap terduga pelanggar Kompol Kosmas Kagae, 1 dari 7 pelaku pelindasan driver ojek online Afan Kurniawan yang meninggal saat aksi unjuk rasa anarkis beberapa waktu lalu. Hasilnya, Kompol Kosmas dipecat dari institusi Polri. Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Kompol Kosmas Kagae berlangsung di Gedung Transnational Crime Coordinating Center atau TNCC Mabes Polri Rabu siang. Turut hadir menyaksikan jalannya sidang etik ini dari pihak eksternal Kompolnas dan Komnas HAM. Kompol Kosmas Kagae menjalani sidang pertama Komisi Kode Etik Profesi Polri atas kasus tewasnya driver ojek online Afan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis saat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Saksi yang dihadirkan oleh majelis hakim yakni 6 terduga pelanggar lainnya, Bribtu Danang, Bribda Mardin, Baraka Jana, Baraka Yohanes David, dan Bribka Rohmat. Selama 10 jam sidang berlangsung, Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan sanksi Kompol Kosmas dipecat dari keanggotaan Polri. Pasalnya, perbuatan Komandan Batalion Resimen 4 Korbrimob Polri itu dinyatakan tercela. Selain itu, terduga pelanggar dipatsu selama 6 hari dari tanggal 29 Agustus 2025 hingga 3 September 2025. Patsus tersebut sudah dijalani oleh terduga pelanggar. Maka dalam hal ini, secara perkembangan dan mewujudkan transparansi yang dimaksud, akan disampaikan oleh beliau. Tentu ini juga menjadi bagian yang dimintakan oleh keluarga saudara kita almarhum Afan, ayahanda dan keluarga besar seluruhnya, bahkan juga masyarakat. Meski dijatuhkan sanksi pidana dipecat dari Polri, Kompol Kosmas masih berpikir apakah banding atau tidak. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, Kampung Kota Gede di Yogyakarta menyimpan sejarah dan budaya yang hingga kini masih dilestarikan. Salah satunya melalui produk kerajinan belangkon khas Yogyakarta yang tak hanya laris di dalam negeri, namun juga berhasil menembus pasar internasional termasuk Abu Dhabi di Arab Saudi. Berlokasi di Jalan Kipamanahan, Kampung Parbayan, Kota Gede, seorang pengrajin belangkon bernama Warguno terus melestarikan kerajinan tradisional yang memiliki nilai historis dan budaya tinggi. Di bengkel kerjanya yang sederhana, Warguno memproduksi belangkon khas Yogyakarta dengan teknik khusus yang sudah diikuti turun-temurun. Yang menarik, bahan dasar belangkon yang diproduksi adalah kain jarik, yang kemudian diolah menjadi sinjang Jawi atau belangkon kain Jawa. Sebelum memulai produksi, Warguno akan mengukur ukuran kepala, kedalaman, serta menyesuaikan motif sesuai pesanan. Dalam sebulan, dirinya bersama beberapa karyawan mampu memproduksi sekitar 30 belangkon. Produksi yang dihasilkan pun beragam, mulai dari kategori umum untuk masyarakat, kelas premium, hingga belangkon kelas sultan yang mengedepankan detail dan bahan berkualitas. Beberapa di antaranya telah dikirim ke berbagai kota di Indonesia, yang terbaru berhasil menembus pasar Abu Dhabi dan Arab Saudi. Paling jauh kita secara online kemarin belum lama ini kita ngirim ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Oh, berarti udah ekspor itu artinya ya, Mas? Kalau dibilang ekspor, tapi ini masih retail, belum berjumlah yang berjumlah banyak. Masih cuma pemesannya malah sampai itu ya? Iya, itu berkat dari ini nama dari Google, itu malah sampai sana pencariannya bisa sampai sana. Konsumen mengakui kualitas produk yang dihasilkan dinilai tepat dari segi kesesuaian ukuran, warna, hingga kerapihan jahitan. Soal harga disesuaikan dengan ukuran dan bahan, mulai dari 35.000 hingga ratusan ribu rupiah. Rasanya mungkin bisa lebih dekat juga kalau mau beli perlengkapan belangkon atau apa gitu. Sama ya
lebih tepatnya nyaman sih Mas buat saya, Mas. Kayak srek gitu, model-model buat saya gitu. Usaha yang dirintis sejak tahun 2015 ini terus berkembang. Tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tapi juga bentuk kecintaan terhadap warisan budaya. Bagi Wargono, membuat belangkon adalah cara untuk merawat identitas budaya sekaligus memberdayakan warga sekitar. Belangkon Sinjang Jawi karya Wargono menjadi contoh bahwa produk tradisional lokal bisa berdaya saing global selama dikemas dengan kualitas dan nilai budaya yang kuat. Dari Yogyakarta, kontributor Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, halte Senen Sentral dan halte Senen Toyota Rangga yang merupakan dua halte di bilangan Senen telah mulai diperbaiki secara fungsional agar pada hari Senin depan dapat kembali melayani penumpang untuk naik dan turun. Dua halte Transjakarta di bilangan Senen Jakarta Pusat, yakni Senen Sentral dan Senen Toyota Rangga, telah memasuki perbaikan tahap pertama setelah sempat terbakar oleh oknum pengunjuk rasa imbas dari demo yang berlangsung pada pekan lalu. Terlihat bahwa halte Transjakarta Senen Sentral telah ditutup dengan pembatas sejak kemarin, sedangkan halte Transjakarta Senen Toyota Rangga baru akan dipasang seng pembatas dan membongkar keramik lantai untuk tahap pengerjaan perbaikan lebih lanjut ke depan. Direktur Utama Transjakarta, Welvizon Yuza pun menyatakan bahwa sejumlah halte Transjakarta termasuk dua halte di bilangan Senen tersebut akan kembali berfungsi secara fungsional pada hari Senin pekan depan agar penumpang dapat naik turun pada halte itu. Hal ini sesuai dengan permintaan dari Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk melakukan perbaikan secara fungsional agar layanan tetap berjalan. Kan seperti yang disampaikan Pak Gub, kita perbaikan agar Senen itu udah bisa berfungsi secara fungsional. Jadi udah bisa orang turun naik di halte. Jadi perbaikan tahap pertama, memastikan layanan kita bisa berjalan, ya kita lakukan perbaikan secara fungsional. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Seorang pemuda berinisial TK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya usai dibekuk Satuan Reskrim Polresta Solo. Pemuda tersebut ditangkap usai dilaporkan melakukan aksi penggelapan spare part atau onderdil sepeda motor milik temannya sendiri. Inilah pelaku penggelapan spare part sepeda motor yang berhasil diringkus Satreskrim Polresta Solo. Pelaku dengan inisial TK ini ditangkap usai berbuat tindak pidana penggelapan spare part sepeda motor milik temannya sendiri. Dari pemeriksaan yang dilakukan, pelaku mencuri spare part sepeda motor di mana saat itu korban yang juga teman pelaku meminta tolong kepada sepeda motornya untuk direstorasi. Dari hal ini, niat jahat pelaku muncul, yakni dengan melepas semua onderdil sepeda motor, kemudian dipasang ke sepeda motor milik pelaku. Selanjutnya pelaku menjual sepeda motor miliknya yang mana motor tersebut menggunakan spare part atau onderdil motor korban. Merasa curiga karena motornya tak kunjung selesai, akhirnya korban mencoba untuk menemui pelaku, namun selalu gagal. Hingga akhirnya korban menemukan sepeda motornya sudah dalam tinggal rangka saja. Tak terima dengan hal itu, korban pun melapor ke pihak berwajib dan kemudian pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti. Dari pengakuan pelaku, hasil penjualan senilai 8 juta rupiah tersebut digunakan untuk membiayai pengobatan sang ibu yang tengah sakit. Namun saat ditelusuri, ternyata uang tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi pelaku sendiri. Cepat kemudian saya pasangkan di sepeda saya. Terus sepeda saya jual. Jadi bagus. Wakapolresta Solo AKBP Sigit menjelaskan bahwa pelaku ini menjual barang atau spare part motor milik korban dengan cara mengambil dan kemudian dipasang ke motor pelaku yang kemudian dijual lewat media sosial. Yang ada di unit sepeda motor Yamaha warna hitam, Nopol L4769DH. Akibat perbuatannya, pelaku kini harus menengkuk di balik jeruji besi. Pelaku juga terancam pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. Seorang pengunjung pusat perbelanjaan Tangerang City Mall, Kota Tangerang, Banten ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, tergeletak mengenaskan dengan mengalami luka serius pada bagian kepala Rabu siang. Diduga pria asal Tambora, Jakarta Barat tersebut nekat mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri setelah melompat dari lantai 4 pusat perbelanjaan.
Dari rekaman CCTV, pria berinisial TD memasuki areal pusat perbelanjaan Tangerang City Mall pada pukul 10.51 waktu Indonesia Barat pada Rabu siang. Kemudian TD memarkirkan kendaraannya di lantai 4 atau P4 pusat perbelanjaan dan tidak berselang lama. TD menaiki pagar lalu melompat hingga terjatuh ke lantai dasar. TD langsung meninggal dunia di lokasi kejadian dengan kondisi luka serius pada bagian kepala. Kepolisian dari sektor Tangerang datang ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan telah memeriksa 2 orang saksi berinisial FJ dan FA. Ditemui di kantornya, Kasih Humas Polres Metro Tangerang Kota AKP Prapto Lasono mengatakan, dari rekaman CCTV dan keterangan saksi, TD nekat memilih mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri setelah lompat dari lantai 4 pusat perbelanjaan. Pihaknya telah mengamankan kendaraan milik TD, identitas dan telepon genggam, namun tidak dapat diakses karena masih terkunci. Diduga bunuh diri jatuh ke lantai dengan saksi sudah diminta keterangan 2 orang atas nama inisial FJ dan inisial FA. Kepolisian tidak dapat memastikan motif TD melompat untuk melakukan bunuh diri. Saat ini jenazah TD telah dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Kabupaten Tangerang untuk kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Tangerang, Mujib Latumarisa, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Berikut ini tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, mengisi liburan panjang sambil menikmati keindahan alam dan jernihnya air pegunungan bersama keluarga, di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, terdapat pemandian alam yang masih asri. Dari Kota Medan, jaraknya kurang lebih 40 km atau sekitar 1 jam saja berkendaraan. Pemandian alam tersebut dinamai pemiliknya Trending Camp Sikabung-Kabung atau lebih dikenal Pemandian Alam Sikabung-Kabung yang berada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Lokasi pemandian, kondisi alamnya masih sangat asri. Air sungainya yang masih jernih dan merupakan hulu Sungai Belawan yang mengalir hingga ke Kota Medan. Selain menikmati keindahan alam, kesegaran airnya yang sangat jernih dan sangat disayangkan jika dilewatkan. Kontur sungai yang tidak terlalu dalam hingga dapat dinikmati oleh banyak usia. Di beberapa titik sungai bahkan ada membentuk kolam dengan kejernihan air hingga menggoda pengunjung untuk melakukan atraksi melompat ke sungai. Di sini bagi yang memiliki kemampuan berenang saja, tak hanya itu bagi yang berniat untuk mendirikan tenda, ada juga camping ground yang cukup lapang. Pengelola menyediakan tenda bagi pengunjung yang ingin bersantai dan tidak mau repot membawa tenda. Budi Hermansyah, salah satu pengunjung, mengaku tertarik datang ke lokasi pemandian alam Sikabung-Kabung ini karena melihat postingan di media sosial dan setelah tiba di lokasi dirinya merasa senang karena suasana yang asri dan airnya yang masih jernih. Selain itu biaya masuk tidak mahal, hanya mengeluarkan kocek Rp20.000 per orang. Mereka bisa menikmati keindahan alam tersebut. Alami ya. Ya adalah jamah-jamah manusia, tapi terkesan masih alami nih, masih layak untuk dikunjungi ini. Keluarga. Di tempat ini juga telah disiapkan sejumlah bangunan pendukung seperti tempat ganti pakaian, toilet, musola, dan juga warung. Selain tempatnya tidak jauh dari Kota Medan, kondisi alamnya masih sangat asri. Budi berharap pengelola dapat menjaga tempat ini agar tetap bersih hingga air sungai turut bersih, sehingga tempat wisata Sikabung-Kabung bisa menjadi lokasi idaman masyarakat Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, Berita Nasional TV. Seekor kucing milik artis sekaligus anggota DPR RI nonaktif dari fraksi PAN Uya Kuya yang terlantar saat adanya peristiwa kericuhan di kediamannya, saat ini telah dilakukan pemulihan dan perawatan intensif di Puskesmas Hewan Jakarta di Jalan Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan. Meski kondisi kucing sempat alami syok atau stres, namun setelah dilakukan perawatan oleh pihak Puskeswan, kondisi kucing saat ini sudah membaik. Inilah seekor kucing jantan milik anggota DPR RI nonaktif dari fraksi PAN Uya Kuya saat dalam perawatan di Puskesmas Hewan Jakarta di Jalan Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan. Menurut Dr. Hewan Arianto Nugroho, pihaknya telah melakukan cek kesehatan dengan mengambil sampel darah dan pemasangan infus ke kucing tersebut.
Arianto menjelaskan bahwa kucing ini dalam kondisi stres, namun pihaknya telah memberikan makanan multivitamin dan antibiotik agar kondisi kucing tidak semakin stres. Meski demikian, Arianto Nugroho sebagai Kepala Satuan Pelaksana Pusat Kesehatan Hewan memastikan setelah dilakukan perawatan oleh pihak Puskeswan, kondisi kucing saat ini sudah membaik. Alhamdulillah kucingnya kondisi saat ini stres, namun saat ini kita sudah ambil hasil darah. Alhamdulillah hasil darahnya bagus. Kondisinya hanya stres saja. Pihaknya terus berkoordinasi kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Timur, untuk penanganan hewan-hewan di rumah Uya Kuya pasca kericuhan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional telah menemani Anda. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.